Oke, kali ini kita akan belajar melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi tentang fungsi. Materi fungsi ini satu bab dengan materi relasi ya. Baik, sebelumnya jangan lupa ya, ini adalah pertemuan menjelang PTS. Jadi nanti pelajari saja materi-materi yang telah dipelajari ya. Pelajari ulang, insya Allah nanti semuanya ada sesuai dengan catatan yang pernah kalian catat pada materi yang telah Bapak sampaikan sebelum-sebelumnya. Baik ya, selanjutnya yaitu kita akan mencoba untuk mencari apa sih itu fungsi ya, dengan terlebih dahulu kita menyimak pengertian fungsi yang akan Bapak sampaikan ini ya. Oke, di sini ya. Fungsi itu ya adalah suatu relasi dari A ke B. Kemudian setiap anggota A-nya dipasangkan tepat satu ke anggota B. Jadi A di sini punya anggota, B juga punya anggota, maka anggota dari A dan B ini dipasangkan. Itu yang dinamakan dengan fungsi. Dengan syarat ya, anggota dari A ini semuanya punya pasangan. Di mana? Di anggota B. Pasangannya semua ada di anggota B. Kalau ada salah satu anggota A yang tidak punya pasangan, maka bukan fungsi namanya. Fungsi itu setiap anggota A semuanya punya pasangan, ya. Semuanya, ya, bukan salah satunya, bukan salah duanya, semuanya punya pasangan. Di mana? Di dalam himpunan B pasangannya. Ya, ini X pasangannya Fx, ya. Kemudian F adalah fungsi dari A ke B nih, F ya. F itu adalah fungsinya ya. Fungsi A dari A ke B ya. Fungsi dari A ke B ya. Yang menghubungkan antara anggota yang ada di A dengan anggota yang di B dipasangkan tepat satu anggota ya. Kemudian himpunan A disebut domain. Domain itu daerah asal ya. Kemudian himpunan B adalah kodomain. Kodomain itu daerah kawan, daerah jodoh ya, jodohnya daripada A. Ya. Kemudian di dalam B ini terdapat anggota. Anggotanya adalah anggota-anggota yang menjadi pasangan daripada anggota A. Nah, anggota yang ada di B itu disebut dengan himpunan C. Himpunan C itu apa? Himpunan C itu adalah rang fungsi. Ya, tuh. Jadi A punya anggota, B punya anggota. Dipasangkan. Anggota pasangan yang ada di B itu adalah anggota pada himpunan C yang disebut dengan rang, ya. Itu ya. Jadi langsung saja ke contoh biar lebih detail ya untuk pemaparannya. Contoh soal kali ini ya, diketahui himpunan A punya angka atau punya anggota 1 sampai 4, himpunan B punya anggota 1 sampai 8. Suatu fungsi f A direlasikan ke B ditentukan oleh fx sama dengan 2x min 1. Maka pertanyaannya adalah tentukan rem fungsi, gambarlah diagram panah fungsi, dan gambarlah grafik fungsi. Ini himpunannya ada 2, A dan B. Kenapa himpunan C-nya mana? Nah, C itu adalah rang. Ada di pertanyaan yang pertama, yaitu poin A. Nah, itu nanti akan kita bahas. Lanjut ya. Pembahasan poin A yaitu menentukan rang fungsi. Nah, di sini soalnya kita tulis ulang ya. Sama seperti soal sebelumnya. Kemudian yang jadi perhatian adalah
kita harus mensubstitusikan himpunan A, anggota-anggotanya, ke dalam fungsi fx. Nah, jadi kalian substitusikan A ke dalam fx. Kenapa harus A? Bukan B. Karena A adalah daerah asal ya, atau domain ya. Kalau kita mau cari sesuatu, ya kita harus tahu dulu asal sesuatunya dari mana. Dari A. Maka A ini, nilai-nilai yang ada di dalam himpunan A, angka-angkanya disubstitusikan ke dalam fungsi fx, yaitu fx sama dengan 2x min 1. Nah, di sini ya, di dalam himpunan A kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti satu-satu dulu dari mulai x sama dengan 1. Nah, ini ya, berarti setiap x yang ada di sini diganti dengan angka yang ada di sini. Kalau 1, ya x-nya diganti dengan 1, diganti dengan 1. X sama dengan 1, berarti F1 sama dengan 2 buka kurung 1 kurangi 1 sama dengan 2 kali 1 ya. Buka kurung, tutup kurung itu kali. 2 kali 1, 2 kurangi 1, 1. Kemudian X di sini kan 2, tulis di sini 2. Diganti yang ada di dalam kurung ini dengan 2. F2 ini juga diganti dengan 2. 2 buka kurung 2 kurangi 1 sama dengan 2 kali 2, 4. Kurangi 1 sama dengan 3. Kemudian berikutnya yaitu X sama dengan 3. 3 dari sini. Maka ganti yang ada di kurung dengan angka 3. 3 F3 sama dengan 2. 2 tulis. Buka kurungnya diganti dengan 3. Kurangi 1. 2 kali 3, 6. 6 kurangi 1, 5. Kemudian X sama dengan 4. Yang ada di dalam kurung diganti semua dengan 4. F4 sama dengan 2, 2. 3 diganti dengan 4. Kurangi 1 sama dengan 2 kali 4, 8. Kurangi 1, 7. Nah, 1, 3, 5, 7 ini adalah rang fungsi daripada A dan B. Nah, ini ya. X1, 2, 3, 4 ini dari himpunan A. Ya. Karena himpunan A adalah domain atau daerah asal. Jadi himpunan A yang disubstitusi ke dalam fungsi fx. Didapat ya. Didapat di sini ya. Rangnya yaitu 1, 3, 5, 7. Rang itu adalah himpunan C ya. Yaitu 1, 3, 5, 7. Oke, lanjut ke poin yang B. Poin yang B adalah menggambar diagram panah fungsi. Ini soalnya kita harus catat ya rang fungsi tadi. Rang fungsinya kan 1, 3, 5, 7 dari perhitungan sebelumnya. Nah, setelah rang fungsinya kita tulis sehingga ya sini himpunan A punya anggota 1, 2, 3, 4 dari sini ya. Kemudian himpunan B catat ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan B ya dari sini. Bagaimana Pak cara membuat diagram panahnya? Tinggal kita pasangkan anggota-anggota yang ada di A dengan anggota yang ada di B sesuai rang fungsinya. Berarti pas 1 dengan yang urutan pertama 1. Ya, betul, 1 dengan 1. Berarti 2 dengan urutan yang kedua di sini 3. Ya, betul, berarti 2 dengan 3. 3 berarti dengan 5, kan? 4 berarti dengan 7. Nah, angka-angka yang di A ini dipasangkan dengan anggota-anggota yang ada di B sesuai rang fungsinya. Ini adalah diagram panahnya. Nah, paham ya? Diagram panahnya gampang sekali. Tinggal kita salin, kita petakan, kita pasangkan yang ada di A ini dengan angka-angka yang ada di B sesuai dengan rang fungsi yang ada. Tuh ya. Nah, jadi rang fungsinya di sini 1,
1, 3, 5, 7. Sesuai ya. Lanjut yang ke poin yang ketiga, yaitu poin C. Poin C yaitu menggambar grafik fungsi f. Nah, ini soalnya apa yang harus diingat untuk menggambar grafik fungsi? Yang harus diingat adalah diagram panah. Kalau yang tadi yang harus diingat rangnya. Sekarang yang harus diingat adalah diagram panah. Diagram panah yang tadi ya. Kemudian sehingga ya gambar di sini ya, sehingga ini kita gambar garis horizontal dan garis vertikal ya. Garis yang lurus ini adalah A ya. Sedangkan garis yang tegak ini adalah B. Ya. A punya anggota yaitu 1 2 3 4. Kita salin di sini. 1 2 3 4 ya, dari A dari sini. Dan B-nya punya anggota 1 sampai 8. Kita tulis ya dari bawah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, tinggal kita petakan saja ya, 1 di A dengan 1 di B. Berarti 1 di A dengan 1 di B. Kasih titik itu ya. 1 di A dengan 1 di B. Di sini 2 di A dengan 3 di B. Berarti 2 di A dengan 3 di B. Kasih titik ya di sini. 2 di A, 3 di B. Kemudian 3 di A, 5 di B. Berarti 3 di A, ya, 5 di B. Nah, seperti ini ya. Kasih titik, jangan lupa. Kemudian 4 di A, 7 di B. Nah, ini 4 di A, 7 di B. Jangan lupa kasih titik. Nah, itu dia ya. Cara menggambar grafik fungsinya. Lihat dari diagram panah. 1, 1. 1 dengan 1. 2 dengan 3. Di sini 2 dengan 3. 3 dengan 5, 3 dengan 5, 4 dengan 7, 4 dengan 7. Nah, itu dia materi fungsi pertama, yaitu menyatakan fungsi ya sebenarnya. Seperti kemarin, yaitu menyatakan relasi. Sangat mudah, sangat gampang ya, apalagi jika kalian memperhatikannya. Jangan lupa juga untuk dicatat ya, nanti akan ada soal latihan yang berhubungan dengan fungsi ini ya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa untuk di setel berulang-ulang kalau misalkan kalian ada yang kurang dipahami ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ingat protokol kesehatan ya. Semangat menjelang UTS. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat. Amin. Terima kasih.